saya Dede Siska. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu fondasi utama dalam kemajuan teknologi. Dengan seiring perkembangan teknologi, sistem operasi telah mengalami evolusi dari generasi awal, di mana generasi awal tersebut tidak adanya antarmuka hingga sekarang, yaitu generasi modern dengan dukungan grafis, jaringan, dan internet. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah panjang mengenai sistem operasi, di mana kita juga dapat menghargai peran penting sistem operasi dalam bentuk dunia modern dan kemajuan teknologi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Beberapa fungsi utamanya yaitu sistem operasi juga dapat mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu sistem operasi juga dapat menyediakan layanan untuk menjalankan suatu aplikasi. Lalu sistem operasi juga dapat memberikan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan suatu sistem. Perkenalkan, nama aku Cindy Ramdhani. Di sini aku mau ngejelasin mengenai sejarah dari sistem operasi yang berawal dari generasi pertama yang pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, pada generasi pertama ini merupakan suatu awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, hal ini itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung itu terbatas. Nah, pada generasi ini juga belum ada sistem operasi. Oleh karena itu, sistem komputer diinstruksikannya secara manual atau secara langsung. Nah, yang kedua itu pada generasi kedua di tahun 1955 sampai 1965. Nah, generasi ini itu sudah diperkenalkan yang namanya batch processing system, yaitu suatu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian. Pada generasi ini itu belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi sistem operasinya itu telah ada, kayak contohnya itu FMS atau IBYSS. Nah, generasi ketiga selanjutnya ada di tahun 1965 sampai 1980. Nah, pada generasi ini itu sistem operasi sudah diperkenalkan atau sudah dikembangkan untuk dapat melayani banyak pemakai sekaligus. Nah, di mana pemakai berkomunikasi itu lewat terminal secara online ke komputer. Nah, sistem operasi pada generasi ini itu udah multi user dan multi programming. Ya, selanjutnya itu di generasi keempat pasca 1980-an sampai dengan sekarang. Nah, pada generasi ini itu sistem operasi sudah dinyamankan dengan yang namanya graphical user interface, yaitu suatu proses antarmuka komputer yang berbasis grafis. Nah, pada masa ini juga komputer sudah tersebar di mana-mana sehingga tidak lagi terpusat di satu titik aja. Saya Mita Anggreni dengan NPM 2012-3051 akan menjelaskan macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada DOS, sistem operasi berbasis stack. Yang kedua Windows, keunggulannya adalah GUI, multithreading, dan multitasking. Yang ketiga ada Linux, sistem operasi open source. Dan terakhir ada Macintosh, memiliki stabilitas tinggi dengan tampilan intuitif. Baik, masuk bagian materi saya dengan nama saya Muhammad Rehan, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi berbasis mobile. Untuk yang pertama itu ada Android yang dikembangkan oleh Google, yaitu berbasis kernel Linux, yaitu open source, memungkinkan banyak modifikasi dan customisasi dalam beberapa UI, setting, dan sebagainya. Kemudian digunakan berbagai merek seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Kemudian ada iOS yang dikembangkan oleh Apple, yaitu eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS ini sendiri fokus pada keamanan dan pengalaman pengguna yang konsisten. Kemudian ada Harmony OS, di mana itu dikembangkan oleh Huawei,
di mana itu menjadi alternatif Android setelah Huawei dibatasi oleh kebijakan AS. Nah, Harmony OS itu dirancang untuk berbagai perangkat termasuk smartphone, tablet, smartwatch, dan LOT. Kemudian ada KaiOS. KaiOS merupakan sistem operasi untuk feature phone berbasis Firefox yang sudah dihentikan karena sudah sedikit pengembangnya gitu. Nah, itu digunakan pada perangkat seperti Geophone dan Nokia seri 8110. Yang terakhir itu ada Windows Phone atau Windows 10 Mobile dikembangkan oleh Microsoft, itu pernah digunakan pada perangkat seperti Lumina. Kemudian tidak dikembangkan lagi sejak 2019. Oke, mungkin sekian dari saya. Komponen-komponen utama sistem operasi. Yang pertama yaitu proses T, yaitu status utama eksekusi suatu proses. Lalu yang kedua ada proses enter, yaitu penanganan proses utas penjadwalan. Lalu yang terakhir ada proses CPU, yaitu mengoptimalkan eksekusi proses berdasarkan prioritas. Saya yang desainer Analisa Fitri, NIM 2012344. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan sistem operasi dalam sistem komputer. Sistem operasi memiliki peran penting dalam sistem komputer, seperti mengolah sumber daya perangkat keras, penyedia platform untuk aplikasi, mengatur proses, dan memberikan antarmuka pengguna. Selain itu, ia juga menjaga keamanan, mengelola file, dan mendukung koneksi jaringan, memungkinkan komputer berjalan efisien dan aman.